Mungkin beda ceritanya. Beda ceritanya kalau yang ditabrak itu bukan Lucio. Yang ditabrak adalah Mercedes Benz. Kalau tidak, apakah dia mau untuk dia? Tidak, karena yang diambil adalah nyawa anaknya. Atau bahkan rezekinya pada lanjutkan gitu. Yang ditabrak misalkan. Mungkin Pak Ahmad Yani bakal senang lagi untuk berbuat soal acara ini. Baik. Dari UI ya. Tapi saya jawab karena sedikit bahwa kalau Mercedes saya ditabrak nggak ada kelempar keluar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Fakultas Hukum UI. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa poin yang mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan diskusi yang sudah kita lakukan dari tadi. Yang pertama adalah mengenai masalah adanya perdamaian yang dilakukan oleh Pak Hatta Rajasa dengan para korban. Sepengetahuan saya, adanya perdamaian itu tidak mengurangi atau tidak menjadikan penuntutan dalam perkara itu berhenti. Artinya, biarkanlah proses hukum ini tetap berjalan dan jadikanlah proses perdamaian yang ada itu sebagai bagian daripada peringanan vonis terhadap kasus tersebut. Karena ketika penghentian kasus ini dilakukan, maka tujuan hukum sebagai alat untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku itu terabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi dikatakan adalah masalah diskresi dalam kasus kecelakaan ini. Dalam pandangan saya melihat bahwa sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita membuat semacam standar umum terkait masalah diskresi tersebut. Siapa yang membuat standar itu, kita serahkan kepada kepolisian agar terjadi kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang diinginkan oleh para pembuat undang-undang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami di sini tidak hanya menyampaikan semacam pendapat kami, tapi paling tidak ada solusi yang kita inginkan. Yang pertama, solusi yang kami tawarkan adalah kita harus membenahi terlebih dahulu sistem kepolisian itu sendiri. Artinya terkait dengan pembuatan SIM dan lain sebagainya itu kita harus membenahi. Yang kedua adalah sudah seharusnya juga ada sosialisasi terkait dengan safety riding yang baik. Dan yang ketiga adalah setiap pengguna jalan itu harus memiliki kesadaran berlalu lintas yang baik. Dan solusi kami yang terakhir adalah adanya hukum yang tegas terkait dengan kasus berlalu lintas. Terakhir Bang Karni, intinya bagi saya ini adalah peringatan Tuhan terkait dengan adanya maraknya kasus pelanggaran lalu lintas. Harus mulai detik ini harus menjadi momentum yang tepat untuk seluruh sistem yang ada di negara kita untuk berbenah. Apakah itu dari masyarakatnya, departemen perhubungannya, kepolisian, dan juga aparat penegak hukum yang kemudian akan mengadili masyarakat itu sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Berni. Dari tadi kita membahas banyak ya, khususnya kepada mahasiswa. Saya ini punya pendapat yang lain. Coba kita bayangkan ya,